Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama kakak Fitrah Dieva Dawiyah, mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam video ini, kakak akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Bahasa dan Sastra, yaitu mereview 12 makalah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi benda. Deskripsi benda atau yang disebut dengan nomina merupakan salah satu dari bagian jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia. Kata benda juga sering disandingkan dengan berbagai jenis kata lainnya, seperti kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Adapun perbedaan kata benda konkret dengan kata benda abstrak. Konkret, yaitu wujud bendanya nampak kelihatan dengan jelas dan dapat ditangkap oleh panca indera atau dapat dirupakan. Contohnya, nama diri, nama zat, dan lain sebagainya. Sedangkan abstrak menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksud tersebut merupakan benda yang bersifat tak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan lain sebagainya. Bahasan yang kedua yaitu identifikasi diri. Menulis nama diri. Nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang, tempat, barang, dan sebagainya. Sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan. Adapun jenis-jenis nama diri Tuhan, nama diri personal, nama diri yang berhubungan dengan karakter, nama diri yang berhubungan dengan kalender, benda khas geografis. Menulis nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, yang dimana di dalamnya banyak terjadi pembentukan karakter yang sangat penting untuk bekal seseorang terjun ke masyarakat. Adapun beberapa jenis yang ada di dalam keluarga, yaitu keluarga inti, keluarga konjugal, dan keluarga luas. Menulis nama teman sejawat dengan status sosial. Dalam kehidupan sosialnya, seseorang memiliki peran dan jabatan masing-masing. Beberapa macam-macam status sosial yaitu akribat status, yaitu status sosial yang diperoleh dengan sendirinya. Terus aksifit status, yaitu status yang diperoleh melalui usaha yang disengaja terlebih dahulu. Dan terakhir asignet status, yaitu status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atau jasanya. Karakteristik nama diri dan keluarga. Sebuah nama diri memberitahukan apa hal yang dimaksud tanpa memberitahukan lebih jauh mengenai hal yang dimaksud. Hal ini karena sebuah nama memberikan identitas kepada hal atau objek tersebut. Nama yang kosong secara sepintas masuk akal. Menulis nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Singkatan nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Bahasan yang ketiga yaitu kalimat sapaan. Kata sapaan merupakan kata-kata yang dapat dipakai untuk menyapa, menegur, menyebut orang atau pihak kedua ataupun orang yang akan diajak berbicara. Adapun ciri-ciri kalimat sapaan diantaranya: pertama, penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Kedua, kalimat sapaan harus sesuai dengan situasi dan kondisi percakapan. Ketiga, kalimat sapaan dipengaruhi oleh adat istiadat. Keempat, pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status. Contoh kalimat sapaan. Huruf awal kata sapaan ditulis dengan huruf kapital. Contoh, "Yah, kami berangkat ke sekolah." Kedua, apabila diikuti nama diri, sapaan dapat disingkat atau ditulis lengkap. Contoh, "Silahkan menikmati hidangan ini, Bu Siti." Ketiga, bentuk sapaan singkat dapat dipakai jika tidak disertai nama diri. Contoh, "Sebenarnya adik saya ini sakit apa, Dok?" Yang keempat, bentuk sapaan ditulis dengan diikuti atau diawali tanda koma. Contoh, "Bu, kapan kita menengok nenek?" Atau bisa menggunakan kalimat "Apa kabar?", "Selamat pagi", "Selamat siang", "Selamat jalan". Bahasan yang keempat yaitu dialog, prolog, dan epilog. Dialog adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalannya cerita. Fungsi dialog menggambarkan percakapan tokoh-tokohnya. Prolog
Prolog bisa disebut juga pengantar naskah yang isinya satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. Fungsi prolog yaitu menerangkan dan membeberkan situasi. Epilog. Epilog berasal dari bahasa Yunani yaitu epilogos yang berarti kesimpulan. Fungsi dari epilog yaitu menyampaikan inti dari cerita, hikmah, atau komentar atas cerita yang baru saja disajikan. Bahasan yang kelima yaitu jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa tulis yang bersifat refresif. Disebut refresif karena dengan membaca seseorang akan dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan serta pengalaman baru. Jenis-jenis membaca. Ada membaca nyaring, membaca senyap, membaca ekstensif, dan membaca intensif. Petunjuk. Petunjuk adalah sesuatu tanda untuk menunjukkan atau memberitahu pemakaian proses. Adapun tata cara membaca yang baik dan benar. Pertama, memiliki waktu yang tepat, berdoa sebelum belajar, memilih tempat yang nyaman, memiliki semangat, posisi membaca benar, konsentrasi, berilah garis atau stabilo pada kalimat yang penting. Bahasan yang keenam yaitu membaca puisi. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang dibuat oleh manusia untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan emosi penyair dengan menggunakan bahasa yang penuh makna dan indah, melebihi bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama, lakukan pemanggalan kata yang tepat, berlatih menggunakan irama dan intonasi dasar. Teruslah berlatih, percaya diri dan jangan takut, kejelasan vokal dan pengucapan, sesuaikan gerak dan penampilan. Bahasan yang ketujuh yaitu menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung berarti menggabungkan huruf secara bersamaan untuk membentuk kata dengan gerakan tangan yang bersambung. Menulis tegak bersambung merupakan kegiatan merangkaikan huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak bersambung. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan menulis tegak bersambung yaitu merangsang kerja otak untuk menjadi lebih kreatif, menulis lebih cepat, menghasilkan tulisan yang lebih indah dan rapi, dan mengasah daya seni yang dimiliki siswa. Bahasan yang kedelapan yaitu parafrase. Kegiatan yang ditunjukkan untuk mengungkapkan makna tersembunyi dari sebuah tulisan dan menjelaskan tulisan tersebut tanpa mengubah makna asli yang terkandung dalam tulisan tersebut. Langkah-langkah parafrase: membaca dan memahami, kembangkan keyword menjadi gagasan, mencatat keyword, uraikan dengan bahasa sendiri. Contoh, memparafrasekan puisi menjadi prosa. Bahasan yang kesembilan yaitu ringkasan. Ringkasan adalah suatu cara yang efektif dalam menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dari karangan asli, tetapi dengan tepat mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarangan asli. Langkah-langkah menyusun ringkasan: yang pertama membaca, yang kedua menyeleksi, yang ketiga menulis, dan keempat membandingkan. Bahasan yang ke-10 yaitu surat. Surat adalah alat atau sarana komunikasi untuk menyampaikan pikiran atau maksud dari pengirim secara tertulis. Adapun jenis-jenis surat. Yang pertama, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah atau instansi atau lembaga resmi lainnya dan bebas dari biaya. Contoh, surat kuasa. Yang kedua, surat pribadi. Surat pribadi ialah surat tidak resmi yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan bersifat informal. Contoh, surat pengumuman. Bahasan yang ke-11 yaitu formulir dan kwitansi. Formulir merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengorganisasi, mengumpulkan, mengalihkan informasi. Sedangkan kwitansi adalah dokumen atau surat yang digunakan sebagai tanda bukti telah terjadinya transaksi pembayaran sejumlah uang dari orang yang memberi uang kepada si penerima uang dengan dilengkapi beberapa rincian pelengkap lainnya. Bahasan terakhir yang ke-12 yaitu pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan khalayak ramai untuk menyampaikan pernyataan, gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan kata yang baik. Dapat disimpulkan tujuan pidato antara lain menghibur, memberi informasi, dan mengajak. Adapun langkah-langkah menulis pidato: yang pertama, menentukan tema pidato. Kedua, menentukan tujuan atau poin penting dan durasi pidato. Dan ketiga, menyusun kerangka pidato. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka pidato.